Halo Sobat Tempe semuanya, kembali lagi bersama saya Khairul. Saya Muhammad Rida. Ya, kita kali ini akan jadi host nih ya di dalam acara podcast Ngopi, Ngobrol Tempe bareng Forum Tempe Indonesia. Pak Rida, puasa nggak hari ini? Tentu dong. Masa puasa. Udah kuat berapa hari? Ya baik, Sobat Tempe semua, jadi pada hari ini karena kita lagi pada masa-masa puasa Ramadan ya, kita akan bahas tentang kaitannya dengan puasa ya Pak Rida ya? Iya, betul. Sahur nggak? Tentu Sahur dong. Ya? Aman Kalau ya? dulu masih suasi, kadang-kadang lewat tuh sahur. Baik, buka aman ya? Apalagi. Kita akan coba membahas teman-teman, jadi topik sekarang kita membahas tentang manfaat puasa dan peran tempe selama bulan puasa Ramadan. Nah, Pak Rida nih, untuk bahas topik tadi kita udah ada narasumber. Tentu yang paling berkompeten dong. Oke, kita cobain teman-teman ya. Jadi ada di depan kita nih sekarang ada Profesor Made Astawan. Halo Prof. Halo Prof. Halo Prof. juga. Baik. Sehat, Bro? Alhamdulillah. Puasa nggak? Puasa. Ini pertanyaan gini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Prof di podcast Ngopi ya. Ya. Tapi teman-teman ini disclaimer dulu ya, ngopinya ini nggak ada di sini ya. Jadi ngopi itu singkatan dari Ngobrol Tempe bareng FTI. Jadi FTI itu Forum Tempe Indonesia, teman-teman. Salah satu organisasi. Ini Prof Made juga salah satu dari Ketua Umum Forum Tempe Indonesia. Dan beliau pakar tempe. Mungkin kita kenal sebagai Profesor Tempe ya, Prof ya. Boleh. Boleh. Jadi ini ngopi yang nggak membatalin puasa gitu ya Pak. Ini ngerinya ini nih Pak. Wah, ngopi kebayang terus nih gimana nih. Oke, kita coba masuk ke topik yang tadi Prof. Jadi karena lagi puasa nih Prof dan ini jadi salah satu puasa wajib yang kita harus lakukan. Tapi kadang-kadang orang bertanya gini Prof. Ini kan saya lapar nih sehari dari mulai sahur ya sampai dengan menjelang buka nih. Apa sih manfaat kita harus berpuasa gitu Prof? Karena kan apa iya kita dengan menahan lapar segitu durasinya akhirnya kita bisa ini nih dapat manfaat kesehatan gitu. Iya. Nah, itu yang harus dipahami oleh umat Islam ya. Jadi berpuasa tidak hanya untuk meningkatkan ketakwaan, tapi ternyata juga berpuasa itu mendatangkan hikmah sehat bagi kita. Dalam surat Al-Baqarah 184 dikatakan lebih baik bagimu berpuasa ya, karena itu akan menyehatkan kan gitu. Nah, kemudian di dalam satu sunnah juga yang diriwayatkan oleh At-Tabrani juga mengatakan bahwa sumu tasihu, artinya berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Nah, gitu kan. Nah, karena apa ayat dan surat itu, ayat dan hadis itu, maka orang sekarang meyakini bahwa puasa itu menyehatkan. Bahkan digunakan sebagai terapi kesehatan. Jadi fasting terapi untuk kesehatan gitu. Bukan hanya untuk umat Islam gitu ya, bagi juga di luar Islam juga banyak melakukan itu karena ada alasan kesehatan. Nah, bahkan ada temuan dari profesor di Jepang itu yang mendapat hadiah Nobel tahun 2016 itu kan menemukan bahwa puasa, bahkan intermittent puasa yang tidak penuh 30 hari yang hanya 2-3 kali dalam seminggu itu bermanfaat bagi kesehatan. Kenapa? Karena menurut si penemu ini ajarannya namanya autopagi ya. Nah, dengan konsep autopagi ini, pada saat kita lapar karena kita berpuasa, maka sel-sel tubuh kita juga kelaparan. Nah, sel-sel tubuh yang laparnya akan memakan sel-sel lain yang sudah mati, sudah rusak gitu kan. Dan itu merupakan sampah bagi tubuh kita. Nah, pada saat kita berpuasa kurang lebih 12 jam, lebih, maka tubuh kita akan membentuk satu protein khusus namanya autophagisom namanya. Nah, protein autophagisom ini akan memakan semua sel-sel yang tidak sehat itu, termasuk sel-sel kanker, termasuk juga virus, bakteri penyebab penyakit ya. Makanya orang yang berpuasa itu akan menjadi lebih sehat. Nah, itu sebenarnya alasannya gitu ya, kenapa. Jadi kalau kita ini berpuasa bukan hanya karena mengikuti orang-orang sebelumnya gitu ya, tapi karena selain berpuasa meningkatkan ketakwaan kita, berpuasa juga memang penting untuk kesehatan gitu ya. Jadi ada manfaatnya untuk kesehatan ya. Dan itu kita harus yakini, menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, menurunkan kadar glukosa darah ya, menurunkan tekanan darah dan yang lain. Udah banyak riset-riset mengenai itu. Dan saat ini buktinya juga sudah banyak secara riset bahwa puasa itu punya manfaat kesehatan. Kayaknya tadi ada nyebut intermittent puasa itu
sama ya dengan intermittent fasting yang sekarang jadi tren untuk Iya, IF ya, betul. IF, ya. IF itu sebenarnya kan konsepnya mungkin diambil dari sunnah Rasulullah ya, puasa Senin Kamis kan. Betul. Nah itu hanya bedanya kalau di IF itu katanya dianjurkan 2 hari berturutan gitu. Kalau di kita kan Senin Kamis gitu. Oke, baik teman-teman ya, puasa bermanfaat buat kesehatan. Betul. Tidak hanya untuk ketakwaan saja. Jadi Betul. wajib dilakukan, kalaupun di luar Ramadan juga dianjurkan untuk berpuasa. Iya, itu Senin Kamis tadi ya. Senin Kamis yang Paling tidak. sering kita ini ya dengar gitu ya. Iya. Ya, Tapi terkait dengan makanan, Iya. kita bicara puasa nih, Bro. Iya. Ya kita tahu bahwa apa sih sebenarnya makanan yang dianjurkan Iya. dikonsumsi selama kita puasa? Iya. Ada, Prof. Ya kalau kita buka Al-Quran gitu ya, ada beberapa makanan yang memang dicantumkan dalam surat An-Nahl. Misalnya surat An-Nahl ayat 5 itu menganjurkan kita makan daging. Ya kan daging itu kan sehat, asal tidak berlebihan kan. Iya, betul. Kemudian An-Nahl ayat 11 itu mengenai buah-buahan. Di situ disebutkan apa? Kurma, zaitun, anggur dan buah-buahan yang lain. Kemudian An-Nahl ayat 14 itu mengenai ikan. Kita ikan tahu mengandung omega 3, omega 6 ya. Kemudian baru surat An-Nahl ayat 66 itu mengenai susu. Nah, dan terakhir itu surat An-Nahl 69 itu mengenai madu dari lebah. Itu disebutkan semua, ada di situ gitu. dan jenisnya beragam ya. Iya, di sini beragam gitu. Kalau ini Prof, kan kadang-kadang kalau nggak salah mendengar ada ini ya, selain yang tadi disebut Iya. itu ada kayak semacam jenis, kalau kita bilang ya, kalau Iya. itu biasanya ada bilangnya biji-bijian gitu, Iya. juga termasuk dianjurkan atau enggak di dalam Iya. tadi. Kalau kita lihat di surat Abasa itu ayat 27 itu dikatakan lalu kami tanam biji-bijian gitu kan. Nah, itu maksudnya biji-bijian itu maksudnya apa? Ada 2 kategori biji-bijian tuh. Satu adalah cerealia atau kita sebut padi-padian ya, bisa beras, jagung, gandum dan lain-lain. Yang kedua, biji-bijian itu legum, itu kacang-kacangan ya, bisa kedelai, bisa kacang merah dan yang lain-lain. Nah, kenapa di biji-bijian itu mencakup 2 hal di situ disebutkan sekaligus ya? Karena kita lihat nanti ya, kalau kita bicara tempe itu kan dari kedelai kan? Tempe, Nah, kedelai. dari kedelai itu kaya akan asam amino lisin namanya ya, asam amino esensial. Tapi dia miskin akan metionin. Ya. Nah, sebaliknya nanti di berasnya, di biji-bijian cerealia itu sebaliknya, miskin lisin, kaya metionin. Nah, sehingga kalau kita nanti kombinasi makan nasi, sepiring nasi dengan gorengan tempe misalnya, itu sudah saling melengkapi asam aminonya, itu meningkatkan nilai gizinya. Nah, ada itu seperti itu. Menarik ini, Bro. Iya. Jadi kalau membahas kan kacang-kacangan nih, Iya. terus jadi tempe. Iya. Ini berarti kalau kita ngelihat kan, kalau kita lihat tempe itu sekarang kan makanan yang mungkin sangat biasa banget buat kita Betul, ya. betul. Tiap hari kita konsumsi. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan begini, kalau kita lihat tempe nih secara asal-usul gitu ya, Iya. kan ada banyak di kita. Apakah memang tempe itu dari Indonesia asli? Iya. Atau mungkin kayak makanan yang tren sekarang nih Pak Rida ya, kalau anak-anak muda kan banyak sekali tuh makanan tren sekarang. Iya. Nah itu tempe apakah dari Indonesia asli yang akhirnya kita bisa manfaatkan sekarang atau gimana itu? Iya. Kalau kita bicara kedelai gitu ya, maka satu-satunya olahan kedelai asli Indonesia itu tempe sebenarnya. Oh. Tahu kan bukan, tauco dari juga bukan ini ya. Iya, dari budaya Cina, Jepang, kecap juga kan budaya Jepang, budaya Cina ya. Jadi hanya tempe lah olahan kedelai asli Indonesia. Dan itu kan dimulai sejak abad ke-16. Bisa kita baca dari Serat Centini itu ya. Khususnya jilid berapa tuh? 3, 4, 5, 6, kemudian 10, 11, 12 tuh ada kata-kata tempe di dalamnya. Jadi kita semakin yakin bahwa memang tempe itu warisan budaya leluhur kita gitu kan. Sehingga yang perlu kita harus kita pertahankan. Itu Gitu. udah lama ada ya? Berarti kan sekarang abad ke-21 ya, berarti kurang lebih dari 450 tahun kurang lebih ya, yang lalu gitu ya. Jadi betul-betul kalau kita bicara tempe ini bicara tentang sebuah yang berhubungan dengan tradisi ya, Iya, Prof ya. iya. Kemudian kalau kita bicara tentang konsumsinya nih, Prof. Iya. Konsumsi tempe ini apakah bisa dilakukan setiap hari atau Iya. bagaimana caranya? ada aturannya gitu Iya, ya? iya. Apakah misalnya dalam limit tertentu Iya. diperbolehkan tapi pada Iya. limit tertentu juga dilarang dan lain Iya. sebagainya?
Itu kalau dari pandangan ilmiah seperti apa, Prof? Iya, kan tempe itu kan kategorinya pangan fungsional ya. Pangan fungsional adalah pangan yang bisa dikonsumsi sehari-hari tanpa takaran saji. Tanpa takaran saja. Iya, Jadi bebas saja. Bebas saja, semaunya gitu. Makanya kalau makan tempe selama sebulan terus-menerus darah tinggi katanya. Itu sejuk gitu ya. Kadang lihat yang sebelahnya makan daging, makan bistik gitu ya. Jadi itu kan apa namanya? Bercanda berarti. Itu candaan. Pada sebaliknya di tempe itu mengandung komponen-komponen bioaktif, namanya yang sekarang lagi seksi namanya peptida bioaktif. Di mana salah satu fungsi dari peptida bioaktif adalah menurunkan tekanan darah justru. Ya, penelitian saya dulu S3 saya mengenai itu, yang mengenai ada komponen bioaktif yang bisa menurunkan tekanan darah, dan itu ternyata ada banyak di tempe gitu. Nah, berarti tempe nggak bikin darah tinggi, Pak. Iya, itu mitos itu. Mitos ya. Tempe malah membuat sehat. Iya. Nah, kalau gini Prof ya, ini kalau puasa nih ya, kita kan hobinya nih kalau puasa berburu takjil. Di situ banyak tuh produk tempe tapi bentuknya digoreng gitu. Kira-kira itu apakah juga direkomendasikan untuk dikonsumsi atau mungkin ada batasan, karena kalau nggak salah kan ada batasan minyak. Betul, betul. Jadi gini, yang penting prinsipnya adalah menyegerakan berbuka dengan yang manis-manis gitu kan. Nah, bukan saya minum terus melihat Paridol langsung saya ini karena manis gitu, bukan begitu ya. Manis-manis itu dari gula gitu kan. Kenapa? Karena setelah kita berpuasa 12 jam itu kan kadar glukosa darah kita turun. Nah, cadangan-cadangan kita dalam bentuk glikogen yang disimpan di liver atau di hati ya, dan di otot-otot kita sudah mulai turun juga. Nah, untuk menaikkan kadar glukosa darah secara cepat tuh harus minum sebenarnya ya, yang bukan manis tadi. Yang manis-manis ya, bakal sirup, boleh teh, boleh apapun yang manis-manis gitu kan. Kalau kolang-kaling untuk kolak itu lama itu dicernanya ya, jadi jangan, apalagi langsung begitu beduk berbunyi langsung nasi rames gitu ya, itu berat. Itu berat metabolismenya untuk bisa menjadi glukosa panjang itu. Jadi kalau Mas Rul dia begitu beduk langsung nah itu juga gini sekarang ya, apakah boleh tempe goreng digunakan untuk berbuka gitu ya. Nah, setelah minum yang manis itu ya, begitu kan kita minum, dia cepet tuh, hitungannya mungkin menit lah ya, langsung glukosa darah kita naik. Apalagi bentuknya kan sudah glukosa ya misalnya. Nah, boleh sekarang boleh misalnya temennya, biasa kalau saya senangnya habis manis itu yang asin-asin biasanya itu enak itu kombinasi yang enak. Nah, di situ gorengan boleh masuk gitu kan. Nah, tentu saja jangan banyak juga gitu ya. Mungkin kita harus lebih kreatif menciptakan menu-menu berbasis tempe yang lebih aman. Karena kita kan sekarang disarankan untuk GGL ya, membatasi penggunaan gula, garam, dan lemak sesedikit mungkin gitu kan. Nah, kalau hanya sekedar kangen-kangenan ya bolehlah ada keripik tempenya misalnya gitu. Nah, selebihnya mungkin perlu kreasi-kreasi. Kan sekarang tempe bisa dibikin jadi apa? Menjadi yang banyak itu menjadi apa namanya tuh? Kayak biskuit gitu ya, nugget, dan lain sebagainya. Itu wujudnya berubah wujud ya. Nah, jangan harus selalu dalam bentuk tempe goreng seperti itu. Berarti kuncinya itu boleh saja dikonsumsi, cuman memang harus aware sama ini ya, Prof ya, GGL dan garam, lemak tadi. Kayaknya ini, Prof, saya pernah lihat kebetulan kan sering main sosmed gitu. Di My Tempe itu Instagramnya banyak sekali itu resepnya. Mungkin itu bisa dilihat juga kali ya. Betul. Ada resepnya, ada fotonya gitu. Betul. Nah, selama ini apa di Indonesia kan apa-apa digoreng ya, nasi aja digoreng. Es krim digoreng. Apa salahnya nasi? Kenapa dia digoreng? Buah juga digoreng gitu kan? Apa salahnya buah gitu? Jadi memang harus lebih kreatif memang memilih olah-olahan yang lain gitu, yang tidak melulu melibatkan minyak. Kan ada yang dipanggang, dikukus, direbus gitu ya. Nah, itu pilihan-pilihan lain lah. Ada bahkan di jus kan lebih enak tuh berbuka puasa. Berbuka puasa dengan jus tempe itu enak sekali tuh. Jus tempe dicampur dengan pisang. Pisang kan sumber gula tuh ya. Di blender halus kemudian diminum. Kayak kurma juga apalagi ya. Jus tempe kurma. Nah, itu tuh enak tuh. Nah, itu mungkin lebih recommended dibandingkan dengan tadi ya gorengan ya. Nah, jus tempe misalnya gitu. Iya. Teman-teman banyak opsinya. Jadi nggak hanya tempe goreng saja. Banyak sekali yang bisa diolah gitu ya, Prof. Betul. Nah, kalau ini, Prof ya, mungkin sedikit ini aja sih ya. Kadang-kadang sekarang ada orang bilang, wah, mental tempe. Itu gimana menurut Prof Made? Ya, sebenarnya itu kan itu adalah suatu idiom yang waktu zaman Presiden Soekarno ya tahun 1950-an itu
selalu memberi semangat kepada rakyat Indonesia tuh jangan jangan bermentalkan tempe gitu kan. Karena kesannya waktu itu tempe itu sesuatu yang marginal gitu. Kenapa marginal? Karena proses pembuatannya itu sederhana ya. Bahkan kurang higienis. Ya terus terang aja zaman dulu ada tempe yang diinjak-injak, sekarang cari coba yang diinjak-injak. Udah hampir sudah nggak ada lagi ya. Udah semenjak adanya Forum Tempe Indonesia tahun 2008 itu Forum Tempe Indonesia sangat gencar mengedukasi bagaimana cara membuat tempe. Tampaknya itu sekarang sudah mengena gitu ya. Di UKM-UKM itu semua menggunakan mesin untuk memecah kulit kedelai yang udah direbus, tidak lagi menggunakan kaki untuk diinjak. Nah, jadi waktu itu untuk menyemangati, jangan menjadi bangsa yang terinjak-injak, jangan jadi bangsa tempe, jangan bermental tempe gitu loh. Padahal dalam prakteknya di istana presiden itu konon tiap hari ada menu hidangan tempe gitu. Untuk bahwa beliau suka tempe gitu kan, walaupun zaman itu mungkin bukti-bukti ilmiahnya belum terlalu kuat, tapi buktinya kan beliau menyukai itu. Sehingga kalaupun presiden itu masih hidup sekarang, mungkin beliau akan bilang banggalah jadi bangsa tempe gitu kan. Akan berbalik gitu ya. Karena saya masih ingat itu dua presiden kita yang terakhir, Pak SBY dan Pak Jokowi, itu adalah pecinta tempe. Itu Bos. Jadi memang kalau kita bicara apa yang disampaikan Prof. Made tentang idiom tadi ya, mungkin saatnya kita sudah harus berpikir sebaliknya gitu ya. Harusnya bangga menjadi bangsa tempe karena memang memberi manfaat yang sangat luar biasa pada konsumen gitu ya. Iya, betul. Bahkan kan sekarang manfaat tempe juga diadop oleh bangsa-bangsa lain. Jangan lupa bahwa tempe sekarang sudah dikonsumsi di 27 negara di dunia loh. Ini menarik nih tadi, pembahasannya panjang sekali ya. Nah kalau sekarang nih Prof ya, di anak-anak muda ya, tapi juga kayaknya sih usia atas juga melakukannya. Jadi ada diet yang mungkin tren ya Prof ya. Kita bilangnya itu kadang-kadang ada yang bilang vegan, ada yang bilang vegetarian gitu ya. Ada istilahnya macam-macam. Nah kira-kira kalau seperti itu, boleh nggak sih kita melakukan? Dan kalau nggak salah kan itu nggak boleh hewani ya Prof. Sedangkan protein kan ada hewani, ada nabati. Bagaimana kira-kira diet itu Prof? Sekarang ada bermacam-macam vegetarian ya. Ada yang lacto ovo ya, ada yang pesco, ada juga ada yang flexi gitu ya. Macam-macam. Itu yang paling banyak. Iya, flexi kan. Flexi kadang-kadang vegetarian, kadang-kadang tidak kan gitu. Nah, sebenarnya kalau di vegan adalah strictly vegetarian, jadi betul-betul strict tidak boleh mengkonsumsi hewani sama sekali. Bahkan juga madu gitu juga ya, termasuk creamer. Creamer itu malah nggak boleh karena kan dari susu sapi kan misalnya. Jadi sebenarnya itu peluang bagi tempe sebenarnya. Ya, jadi kenapa tempe akhirnya bisa masuk di 27 negara? Salah satunya karena alasan itu, karena banyaknya orang-orang melakukan praktek vegetarian ataupun vegan. Itu kan cari sumber protein yang berkualitas setara dengan hewan kan. Nah, kalau nabati biasa nggak ada yang setara dengan hewan. Nah, begitu kedelai diubah menjadi tempe melalui proses fermentasi mengakibatkan tempe itu setara dengan hewan kualitas proteinnya. Nah, itu kan yang dicari-cari. Yang kedua, tempe lah satu-satunya pangan nabati yang mengandung vitamin B12 dalam jumlah yang signifikan. Nah, orang-orang vegetarian kan nyarinya juga kalau nabati melulu kan kurang B12 kan. Nah, maka dia mengonsumsi suplemen kan gitu kan. Nah, kalau di tempe proteinnya dapat dengan jumlah dan kualitas yang setara dengan hewani, kemudian B12 juga dapat gitu. Jadi itu yang menyebabkan tempe ini bisa masuk ke berbagai negara. Bahkan sekarang kan di dunia ini kurang lebih ada 500 juta orang vegetarian. Ya kurang lebih ya, melakukan praktek-praktek semacam itulah ya. Nah, itu kan jadi pasar besar buat kita ya, 500 juta kan besar gitu ya. Nah di Indonesia sendiri juga trennya makin meningkat ya. Ya mungkin sekitar 2 jutaan juga ada lah sekarang ya. Jadi yang melakukan praktek seperti itu peluang baik buat tempe sebenarnya. Jadi kalau ibarat begini Bro, kalau kita bahas tentang vegetarian ya, itu kan makanya berarti kan ada beberapa yang dibatasi yang tadi itu. Tapi tempe bisa menggantikan. Itu gara-gara fermentasi yang tadi Prof bilang itu. Iya, jadi pertama gini, karena pertama tempe itu kan bahan bakunya kedelai ya. Walaupun ada kacang-kacangan lain tapi tidak ada yang sebagus kedelai. Makanya kedelai disebut sebagai the king of bean gitu ya, karena saking sempurnanya dibandingkan kacang-kacangan lain. Walaupun kita lihat di di pasaran misalnya tempe bengu, tempe koro, tapi secara nutrisi masih unggul di tempe kedelai. Gitu ya. Bahkan SNI kita begitu nyebut tempe artinya tempe kedelai. Di luar kedelai harus disebut tuh tempe koro bengu, tempe kecipir, tempe apapun harus disebut. Begitu nyebut tempe artinya kedelai. Nah, bahkan di dalam kodeks alimentarius juga gitu nyebut tempe artinya tempe kedelai. Nah,
bahan bakunya udah sempurna dibanding kacang-kacang lain ya, disebut dengan the king of bean tadi, ditambah dengan proses pengolahannya melalui fermentasi. Itu memungkinkan proteinnya bisa lebih mudah dicerna. Bukan hanya protein, karbohidrat juga, lemak juga gitu ya, sehingga nilai gizinya lebih tinggi. Bukan hanya itu, ternyata proses fermentasi juga menimbulkan pembentukan senyawa-senyawa bioaktif baru yang tadinya mungkin nggak ada di kedelai menjadi ada di tempe. Yang tadinya sedikit di kedelai jadi lebih banyak lagi ada di tempe. Antara lain adalah isoflavon, itu yang paling ngetop ya. Nah, itu yang isoflavon yang sangat banyak gunanya untuk berbagai macam pencegahan berbagai penyakit. Gitu. Jadi bila dibandingkan antara tempe dan produk kedelai lainnya seperti tahu, kemudian oncom dan sebagainya, bisa dibilang secara nutrisi, ini tempe ini paling hebat. Iya, paling seksi. Makanya kenapa peneliti-peneliti itu dari berbagai negara banyak sekali peneliti tempe, karena tempe itu seksi di mata mereka, karena urusannya bukan hanya dengan protein ya, tapi dengan senyawa-senyawa baru yang terbentuk melalui proses fermentasi yang kurang lebih 48 jam ya, dua hari fermentasi kan, itu banyak banget manfaatnya. Kapan-kapan kita mungkin bisa diskusi khusus mengenai manfaat tempe untuk kesehatan gitu ya, bahkan untuk memperlama masa menopause pada wanita, mencegah kanker laki-laki, mencegah prostat misalnya, itu tempe sangat bersahabat sebenarnya gitu. Berarti kalau ibarat orang tadi yang vegan kembali ke vegan ya, Prof, ya, itu dianjurkan untuk proteinnya sangat dianjurkan tempe. Betul, karena dalam beberapa studi kan nilai hayati, nilai biologisnya di tempe kedelai kurang lebih setara dengan yang ada di hewan gitu. Nah, ini menarik, Prof. Kalau kita bahas nih menu-menunya kan rata-rata gitu ya. Artinya adalah penyajiannya. Tempe kalau dikonsumsi dalam kondisi yang fresh gitu bisa. Ya, sebenarnya sebaik-baiknya tempe seperti ini nih, dikonsumsi dalam keadaan segar. Sebaik-baiknya sepanjang kita yakin proses pembuatannya higienis. Gitu. Di situ tuh problemnya kan. Karena kalau di tempe ini ada probiotiknya loh, jangan lupa. Lebih tinggi probiotiknya dibandingkan dengan yang ada di yogurt ya. Di produk-produk fermentasi susu yang lain, di tempe lebih unggul. Bakteri baik untuk saluran pencernaan kita. Asam laktat, iya macam-macam gitu ya. Nah itu akibat proses fermentasi sebenarnya. Jadi itu. Nah, dalam konteks dengan puasa ini, kalau bisa sih tiada hari tanpa tempe gitu ya. Luar biasa nih. Tiada hari tanpa tempe. Hanya sekarang kan bagaimana menerjemahkan gitu kan. Tadi kan terjemahannya bisa di jus ya kan. Nah, dalam konteks untuk makan sahur misalnya, pilihannya banyak sekali tuh. Bisa nggak menyusun menu 30 hari berbeda semua berbasis tempe. Berbahan tempe. Kalau betul-betul bisa diterapkan dalam keluarga, ini justru menunjukkan tensi nih. Betul. Apalagi tensi tinggi di tengah naik-naiknya harga. Itu jadi, kalau itu mungkin signifikan loh. Ada signifikan ya. Bagaimana mak harus mengatur keuangan yang serba terbatas gitu kan. Betul. Apalagi saya beli daging, Pak beli aja tempe gitu. Tapi kayaknya yang naik nggak cuma daging, Pak. Semuanya. Jadi memang jadi alternatif utama ya. Hanya yang dibutuhkan adalah kreativitas ya, bagaimana kreativitas penciptaan menu itu supaya tidak membosankan gitu kan. Karena kalau 2-3 kali ketemu menu yang sama pasti bosan lah gitu. Seperti itu. Tiada hari tanpa kamu. Salah, tanpa tempe. Nah, kemudian mungkin begini, Prof. Tadi Gus Irul sudah menyampaikan bahwa kalau orang vegan, protein ini bisa di-replace atau digantikan oleh tempe gitu ya. Tapi kalau bagi kita yang tidak vegan misalnya, seperti apa tuh konsumsi protein yang ideal? Karena kalau kita tahu dari ilmu, kalau dulu ada disebut 4 sehat 5 sempurna, sekarang isi piringku dan sebagainya. Pedoman gizi gitu ya. Seperti apa kira-kira komposisi yang baik ya. Protein ini? Sekarang kan ada gerakan baru yang disebut dengan plant-based ya, plant-based food atau plant-based protein ya. Jadi yang berdasarkan tanaman, karena dari segi lingkungan juga lebih baik, lebih ramah ya. Jadi bahkan ada gerakan yang disebut dengan planetary health diet gitu kan. Jadi makan itu bukan hanya untuk kesehatan tubuh kita, tapi bagi planet kita, bagi bumi kita yang kita sayangi. Karena kita hanya punya satu planet tempat kita tinggal, nggak bisa kita pindah ke Saturnus misalnya kan tidak bisa. Jadi kita harus menyayangi bumi kita kan, antara lain dengan memperbanyak makan unsur-unsur nabati. Bagi bangsa Indonesia nggak ada masalah, karena memang secara alami kita 70% berasal dari nabati, hanya 30% berasal dari hewani. Itu bagi bangsa-bangsa Barat mungkin memang harus agak berjuang keras untuk mencapai anjuran itu kan. Bagi kita nggak ada masalah, karena memang kebetulan hewaninya mahal harganya kan. Tempe itu adalah
affordable and cheap price, the cheapest price malahan kan gitu kan. Betul. Jadi udah mudah dijangkau, harganya juga sangat murah ya bagi semua kalangan. Jadi nggak salah itu bahwa tempe adalah untuk segala lapisan masyarakat di Indonesia, dari mulai kalangan melarat sampai kalangan istana gitu ya. Betul. Itu, jadi kalau kita lihat nih Prof, kalau tadi disampaikan Prof ya, jadi kalau dari pedoman gizi seimbang dan lain-lain, planetary health diet gitu ya, itu tempe jadi bagian penting di situ ya. Betul. Lihat aja di piramida pangan kita itu di urutan ketiga itu kan sumber protein. Kan nggak dipisahkan lagi antara nabati dan hewani, kan tidak dipisahkan jadi satu kolom. Dulu kan dipisahkan tuh hewani, nabati gitu kan. Sekarang udah jadikan satu. Di situ ada gambar tempe. Ada gambar tempe di situ. Ya di tumpeng-tumpeng kita juga ada tempe gitu kan. Jadi emang tempe itu nanti juga kita akan bahas soal budayanya ya. Jadi tempe itu bukan hanya urusan budaya, tapi juga tempe terbukti secara ilmiah nilai proteinnya setara dengan daging, kemudian ditambah lagi komponen-komponen bioaktifnya yang juga menyehatkan bagi tubuh kita gitu. Iya, jadi teman-teman, ini kalau kita bahas manfaat tempe buat puasa banyak sekali ya. Tadi menawarkan kapan-kapan bahas khusus manfaat kesehatan ya. Banyak istilah-istilah yang tadi mungkin kita kenal, ada namanya peptida, isoflavon, dan juga manfaat lain yang mungkin belum terbahas di sini. Nah kalau ibaratnya sekarang kira-kira kalau rekomendasi Prof. Made nih, puasa berarti makan tempe itu tadi tiap hari? Tanpa kamu. Jadi tanpa tempe. Iya, saya tadi kembali lagi ibu-ibu yang harus memutar otak nih ya, gimana masak apa lagi gitu ya. Nah itu mengolah benda yang sama. Ini kan secara ini kan bendanya sehat gitu ya. Nah dari benda yang sehat ini bagaimana tetap sehat gitu ya. Boleh tambah dengan macam-macam, tapi tidak boleh menurunkan nilai kesehatannya kan gitu kan. Menaikkan boleh, menurunkan yang tidak boleh. Nah itu perlu pemikiran-pemikiran yang lebih serius gitu. Jadi jangan hari pertama digoreng, hari kedua digoreng juga, digoreng lagi, hari ketiga digoreng lagi gitu. Akibatnya jadi kesel kan. Walaupun beda-beda gitu ya, ada mendoan, ada kemul. Tapi memang harus memanfaatkan nilai nutrisi. Tadi Prof bilang bahwa dalam sepotong tempe ini ada probiotiknya dan lain sebagainya. Dan justru itu akan berkurang nilainya jika dilakukan proses pengolahan betul menggunakan panas yang terlalu tinggi karena dan sebagainya gitu. Kan bakteri kan juga ditahan suhu tinggi kan gitu, jadi memang harus cari pengolahan yang melibatkan panas. Saran saya jus tadi itu menarik. Selama tempenya higienis. Nah itu kapan-kapan bicara tempe higienis, ya kan? Kita bisa ke tempe Indonesia, ke tempe Azaki untuk melihat tempe yang higienis. Makin ngobrol makin banyak ya yang mau dibahas ya. Waktu buka puasa masih lama nih Gus. Ya baik teman-teman, ini sengaja ada tempe ya teman-teman disajikan di sini, tapi tidak untuk dimakan ya. Jadi ini untuk display. Mungkin pertama teman-teman yang mau cari tadi sampaikan menu dari mana bisa dicek juga di akun @mytempe ya. Di situ banyak sekali dan di webnya juga mytempe. Di situ juga banyak ada list ya kaitannya dengan berbagai produsen tempe segar ya Prof. Karena Tempe Indonesia itu juga melakukan semacam listing ya. Betul. Tempe-tempe yang higienis ya. Tempe yang higienis. Di berbagai daerah kan? Di daerah. Jadi tempe itu sekarang udah menyebar di semua daerah. Jadi teman-teman monggo silakan bisa dicek di Instagram mytempe dan web mytempe. Ya, Prof terima kasih banyak. Ini kayaknya udah waktunya udah 30 menit nih. Jadi teman-teman kita banyak sekali. Prof Made terima kasih banyak sudah hadir. Semoga lancar puasanya Prof. Amin. Dan kami juga lancar ya. Lancar ya? Lancar. Kayaknya mungkin saya agak komentar sedikit dengan Prof Made. Ternyata harusnya di Prof Made itu bukan hanya Prof, tapi di depannya ada nama Habib tuh kan. Oh gitu. Keren banget nanti hadis-hadis tentang tempe kayaknya. Iya, itu khusus untuk podcast ini. Dicari gitu. Baik, terima kasih Prof Made. Jadi teman-teman jangan lupa untuk sobat tempe semua, di sini akan dibahas banyak lagi tentang manfaat tempe, budaya tempe. Tadi Prof bilang ada tempe itu nggak cuma tentang makanan, tapi budaya juga sejak abad 16 ada gitu ternyata. Betul. Dan juga tentang tadi ada tempe Azaki. Siapa tempe Azaki itu Pak? Nanti mungkin kita akan bahas di podcast selanjutnya gitu ya. Bagaimana
tempe itu akhirnya bisa ke 27 negara ya, Prof. Yeah. Termasuk kemarin sempat ada viral itu tempe ekspor ya, Prof ya. Dari kementerian itu banyak yang memposting di banyak media. Yeah. Pak Rido gimana? Sudah cukup? Ya sepertinya cukup. Obrolan kita pada sampai ketemu hari ini. Terima kasih banyak sama-sama atas waktunya. Sama-sama. Banyak sekali yang tadi sudah dibahas, Pak Rido. Kita cukupkan. Ya, cukupkan dan jangan lupa pantang terus channel YouTube-nya Forum Tempe. Forum Tempe Indonesia, My Tempe, Instagramnya dicek semua pokoknya ya. HP-nya dipencet-pencet, info banyak di situ tentang tempe. Terima kasih, cukup sekian. Kita tutup. Selamat berpuasa, salam sehat untuk sobat tempe semua. Dadah. Ya.